Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari agama Islam tentang tauhidullah. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan masih dalam bab yang sama tentang bab dakwah ila syahadati alla ilaha illallah, tentang berdakwah kepada tauhid. Hadis yang atau dalil yang ketiga yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam berkata tatkala perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Perang tersebut ya termasuk perang yang sangat sulit ya, karena Rasulullah sallam bawa pasukan menuju ke Khaybar. Khaybar letaknya kira-kira 200 km sebelah utara kota Madinah. Saya pernah ke sana juga dan pernah sempat mampir ke salah satu benteng Yahudi yang masih ada di sana. Masih ada sisa-sisanya benteng Yahudi. Dan Rasulullah SAW berperang di Khaybar cukup lama karena orang-orang Yahudi seluruhnya berkonsentrasi di Khaybar. Mereka tinggal di Khaybar sehingga ada kalau tidak salah 9 benteng yang harus ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi mentaklukkan satu benteng, kemudian berpindah pada benteng berikutnya, sampai akhirnya mereka menyerah. Tetapi peperangan tersebut cukup alot dan cukup lama, mengingat orang-orang Yahudi semuanya berkumpul di situ dan mereka punya benteng, ya. Dan sulit menyerang benteng karena mereka menyerang dari dalam benteng, ya. Tapi intinya dalam peperangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu jazakallahu khair wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Besok aku akan berikan bendera kepada seorang laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberi kemenangan melalui kedua tangannya. Jadi setelah berperang dalam waktu yang lama tidak menang-menang, ya, maka Rasulullah SAW bilang besok kita akan menang. Ya, besok kita akan menang karena tadi peperangannya alot dan lama. Kemenangan tersebut akan melalui, kata Nabi, dipimpin oleh seorang lelaki yang lelaki tersebut memiliki sifat yang istimewa. Lelaki tersebut yuhibbullaha wa rasulahu. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang malam tersebut, ya, mereka berdiskusi, ya, memperdebatkan, memperbincangkan siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Karena Nabi tidak menyebut nama. Nabi hanya mengatakan besok aku akan berikan bendera kepada seorang yang akan menang, membuat menang, mendatangkan kemenangan. Falamma asbahu godau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tiba pagi hari, memulai awal peperangan, semuanya datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanti-nanti siapa akan diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kulluhum yarjuna ayyutaha. Semuanya berharap dialah yang diberikan bendera tersebut. Kenapa mereka berharap diberikan bendera tersebut? Karena Rasulullah SAW menyebutkan keistimewaan orang ini, bahwasanya pasti menang. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kalau peperangan menang melalui sebab dia, maka ini keistimewaan luar biasa. Maka kata perawi hadis, kulluhum yarjuna an yu'taha. Seluruh sahabat ingin diberikan bendera peperangan tatkala itu. Ternyata Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Faqila huwa yashtaki ainaihi. Maka dikatakan kedua matanya sedang sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka Nabi mengirim orang untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Yang mau perang, matanya lagi sakit. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu. Kemudian Nabi pun meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, keluar air diludahi. Wa da'alahu, kemudian Nabi mendoakan, fa bara'a ka'lam yakum bihi waj'un. Maka tiba-tiba Ali bin Abi Thalib pun sembuh, seakan-akan tidak ada bekas penyakit sama sekali. Ada orang sembuh masih ada sisa-sisanya ya. Masih baru sembuh, masih kelihatan merah-merahnya, masih kelihatan apanya. Ini Ali sembuh, fabara'a ka'allam yakum bihi waj'un. Sembuh total, bekasnya sama sekali, seakan-akan tidak pernah sakit. Seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu rayata. Kemudian Nabi memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bi sahatihim thumma du'hum ila al-Islam. Berjalanlah engkau ke depan dengan tenang sampai kau tiba di depan mereka, itu di depan pelataran benteng mereka. Thumma du'hum ila al-Islam. Kemudian serulah mereka untuk menuju Islam. Orang-orang Yahudi maksudnya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala wa fihi. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan atas mereka berkaitan dengan hak Allah. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada salah seorang dari mereka, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh onta merah. Jadi hadis ini ya intinya tentang berdakwah kepada tauhid. Orang Yahudi percaya kepada Allah atau tidak? Percaya, mereka beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, bahkan mereka mengatakan Nabi Isa itu anak zina ya. Jadi mereka juga ada sisi tauhid. Sisi tauhid ada orang Yahudi ini. Tapi sebagian mereka menganggap Uzair anak Allah. Sebagian mereka menganggap Uzair anak Allah. Namun mereka banyak melakukan praktek sihir. Tapi dari sisi menyembah terhadap Nabi tidak, mereka tidak menyembah Nabi ya. Beda dengan Nasara menyembah Nabi Isa. Jadi sisi tauhid mereka lebih kuat daripada Nasara. Yahudi sisi tauhidnya lebih kuat daripada apa? Nasara. Cuma mereka memang kurang ajar ya. Mereka kurang ajar ya. Oleh karena kalau kita lihat misalnya di beberapa daerah yang mereka kuasai daerah tersebut di belahan bumi Eropa, mereka bikin tempat perzinahan, tapi anak-anak mereka enggak boleh. Orang-orang lain silakan. Yang punya mereka, yang punya tempat diskotik mereka, yang punya tempat perzinahan mereka ya. Tetapi orang Yahudi sendiri dilarang untuk ke situ. Adapun orang-orang lain silakan. Ya, jadi mereka merusak memang. Jadi meskipun mereka beriman kepada Allah, tetapi kata Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Serulah mereka kepada Islam. Sebelum dipergi, suruh mereka masuk Islam. Siapa tahu mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam sudah enggak ada peperangan. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang wajib kepada mereka tentang hak Allah. Mereka harus bertauhid. Ya, kemudian Nabi akhiri hadisnya dengan berkata, seandainya engkau memberi petunjuk kepada seseorang dengan Allah beri petunjuk kepada seorang dengan sebab wahai Ali bin Abi Thalib, itu lebih baik bagimu daripada engkau memperoleh onta merah ya. Ini sisi pendalilan dari hadis ini tentang bab, yaitu berdakwah kepada tauhid, di mana Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi orang-orang Yahudi agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka masih bercampur-campur dengan kesyirikan ya. Taib. Dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah dari hadis ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang mukjizat Nabi
Nabi SAW meludahi mata Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Ya. Ini adalah keistimewaan dan mukjizat Nabi SAW. Karena ludah Nabi berkah, kemudian disertai lagi dengan doa Nabi. Fabasaqa ala ainaihi, Nabi meludahi kedua matanya dan wada'alahu, dan Nabi berdoa. Jadi bergabunglah dua perkara. Pertama air liur Nabi, ludah Nabi yang penuh berkah. Yang kedua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh sekarang seorang ustaz niru seperti ini ya? Kalau ada yang sakit ludahi matanya ya, jangan tambah sakit ya. Tambah-tambah enggak bisa lihat ya. Kemudian di antara juga terkadang seseorang diberikan rezeki oleh Allah tanpa ada usaha yang zahir, tanpa ada usaha yang kelihatan. Ya, tanpa ada sebab yang zahir. Contoh Ali bin Abi Thalib, dia sakit. Dia tidak sedang berusaha untuk mendapatkan bendera peperangan. Sementara sahabat-sahabat yang lain datang menuju Nabi ingin diberikan bendera tersebut. Ternyata justru bendera tersebut diberikan oleh Nabi kepada orang yang tidak berusaha, yang tidak mencari. Yang tidak mencari ya. Karena hal ini banyak berlaku dalam masalah hidayah. Ada orang yang subhanallah dia tidak terlalu tertarik sama pengajian, tapi seakan-akan Allah menggiring dia, akhirnya dia pun suka dengan pengajiannya. Ya. Ada orang yang berusaha mencari rezeki tidak dapat. Ada orang santai-santai Allah berikan apa? Rezeki. Jadi itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Ya. Ada rencana yang Allah kehendaki. Contohnya di sini Ali bin Abi Thalib, dia tidak berusaha. Dia tidak berusaha minta bendera tersebut ya. Tetapi akhirnya Nabi berikan kepada dia bendera peperangan tersebut ya. Tapi jangan salah dipahami, kita tetap berusaha, tapi maksud saya terkadang ada sesuatu yang tidak kita usahakan secara zahir, tahu-tahu Allah kasih pemberian anugerah kepada kita. Perasaan kita tidak cari-cari, tahu-tahu Allah kasih. Itulah terkadang usaha tersebut ternyata takwa ya. Kata Allah, "May taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Terkadang seorang dapat hidayah karena doa ibunya, doa bapaknya, doa anak-anaknya ya. Sementara dia sendiri tidak berusaha, tahu-tahu Allah kasih hidayah. Taib, perhatikan di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah berikan hidayah kepada seorang dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau memperoleh onta merah. Onta merah itu adalah simbol dari harta terbesar atau termewah di zaman tersebut. Harta termewah di zaman tersebut. Kalau orang sudah punya onta merah maksudnya onta warna putih ya. Mereka sering menyebut putih dengan apa? Merah ya. Jadi warna putih, onta yang bagus ya. Ini onta yang istimewa sehingga orang kalau punya onta seperti itu maka dikatakan orang ini memiliki harta ya. Ibarat kita kalau orang udah zaman dulu mobil itu adalah lambang kekayaan. Zaman dulu ya, kita bicara tentang 30 tahun lalu ya. Sekarang orang miskin juga punya mobil, tinggal kredit selesai ya. Tapi zaman dulu kalau orang punya mobil itu dibilang orang kaya, punya mobil. Karena mobil itu simbol dari kekayaan. Kalau sekarang orang punya apa dibilang kaya? Mobil sudah banyak yang punya. Iya mungkin ya punya pesawat kali ya. Pesawatnya orang kaya. Enak kita enggak punya pesawat tapi naik pesawat macam-macam ya. Taib. Jadi intinya ini simbol dari harta yang banyak. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dapat hidayah gara-gara kamu itu lebih baik daripada harta yang terbanyak di dunia ini. Kenapa? Karena kalau orang dapat hidayah gara-gara kita, maka kita akan mendapatkan pahala besar dan pahala tersebut akan mengalir kepada kita seterusnya selama dia beramal soleh. Selama dia beramal soleh. Jadi kalau kita dakwahi seorang, ada orang tidak solat, kemudian kita dakwahi dengan penuh kesabaran, akhirnya dia solat. Dia solat 30 tahun, dia solat 40 tahun. Selama 40 tahun, pahala solatnya ngalir sama kita. Ngalir sama kita. Ya, luar biasa. Ada orang kaya, pelit. Ya. Kita datangi, kita rayu-rayu dia sampai dia jadi dermawan. Ya. Akhirnya dia dermawan, dia sumbang sana, sumbang sini, sedekah sana, sedekah sini. Seluruh pahala sedekahnya ngalir juga sama kita. Karena kita yang telah membuang rasa pelitnya dari dalam dirinya. Kita yang membuat dia semangat. Akhirnya dia tadinya pelit, akhirnya enggak jadi pelit. Ya, seperti itu. Ada orang tadinya punya pemahaman kesyirikan, pakai jimat, pakai anu. Kita dakwai sampai akhirnya dia lepaskan seluruh jimat-jimatnya.
jimatnya dia buang, kerisnya dia kubur ya. Ya, semuanya ya. Raja-rajanya dia buang, kemudian dia bertauhid kepada Allah. Selama dia bertauhid seumur hidup, pahala tauhidnya juga ngalir sama kita. Jadi ini keutamaan dakwah luar biasa. Makanya dalam suatu hadis dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu." Umum, siapa saja yang beri petunjuk, apakah laki-laki atau wanita, ya, orang tua, anak-anak, ustadz, murid, ya. Siapa saja. Jadi yang memberi petunjuk tidak terbatas pada seorang ustadz. Siapa saja yang beri petunjuk kepada orang lain, ala khairin. Khairin di sini juga kebaikan umum. Dia adalah nakirah fi siyaqin syart. Jadi isim nakirah dalam kurung tanwin dalam konteks syarat. Karena perkenyataannya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala yang melakukannya. Jadi kebaikan di sini umum. Memberikan faedah umum, memberikan faedah keumuman. Jadi kebaikan apapun, ya, berkaitan dengan akidah, atau ibadah atau akhlak. Jadi kalau kita bisa beri petunjuk kepada orang lain, kita membenahi akidahnya, atau kita membenahi ibadahnya, atau kita membenahi akhlaknya, maka kalau dia amalkan kita dapat pahala. Yang ngerjain dia, tapi kita yang dapat pahala. Kenapa? Karena kita yang menggugah hatinya untuk membuat dia beramal. Falahu mislu. Mislu itu dalam bahasa Arab artinya persis, ya, atau seperti. Berbeda dengan nahu. Kalau nahu itu mirip, tapi kalau mislu itu persis. Ajri artinya mislu ajri, pahala. Pahala pelakunya. Jadi pahalanya persis seperti orang yang melakukannya. Misalnya, saya suruh anak saya baca Quran, nak. Kemudian anak saya baca Quran 1 juz dengan motivasi dari saya. Maka dia dapat pahala 1 juz, pahalanya luar biasa, misalnya dapat pahala sebesar gunung. Maka saya pun dapat pahala sebesar gunung, persis seperti pahala dia. Tidak kurang sama sekali, persis seperti pahala dia. Padahal saya cuma tinggal motivasi. Yang baca Quran juga anak saya, bukan saya. Dan ini menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu pekerjaan yang sangat termulia. Makanya para anbiya mereka dibebani oleh Allah dengan tugas yang sangat mulia adalah berdakwah. Apapun kondisi mereka. Ada seorang nabi yang jadi raja, ada seorang nabi yang menjadi tukang, ada seorang nabi jadi pedagang, ada seorang nabi yang mungkin biasa, semuanya sama-sama pendakwah. Ya, karena mereka dibebani dengan tugas yang termulia. Tidak mungkin Allah memilihkan suatu pekerjaan yang tidak mulia, tapi Allah akan pilihkan pekerjaan termulia kepada para rasul, dan pekerjaan mereka semuanya adalah berdakwah. Demikian juga sebagaimana pernah kita jelaskan, para pengikut Rasul juga mereka berdakwah, apapun profesi mereka. Jadi seorang berusaha untuk berdakwah, apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang pegawai PNS, atau dia seorang pedagang, apakah dia seorang perawat, apakah dia guru, ya. Maka berusaha menjadi
ikut dalam relnya para rasul. Relnya para rasul adalah berdakwah. Karena saya katakan dakwah ini adalah ibadah yang paling mulia. Dan yang menunjukkan kemuliaan dakwah ternyata pahalanya sistem MLM. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi keutamaan dakwah apa ibu-ibu? Pertama, itu tugas para rasul. Yang kedua, itu ciri pengikut para rasul. Kemudian tiga, pahalanya sistem apa? Sistem MLM. Ya. Iya. Jadi kalau kita dakwahi satu orang, kita dakwahi 3 orang. 3 orang ini kemudian sadar. 3 orang yang dakwah lagi 10 orang. Maka 10 orang pahalanya buat yang 3 juga buat kita. Sistem MLM. Ini paham enggak sistem MLM? Ya paham ya? Misalnya ini satu, sistem piramida ya, satu. Ini ustadz. Kemudian ini 3 orang, 4 orang. Ini ibu-ibu. 4 orang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ternyata ibu-ibu ini mendakwahi berapa? 100 orang. Ibunya aktif ini. Ibu nomor 4 malas-malasan cuma 1 orang aja yang dakwahi. Nomor 3 misalnya 20 orang. Nomor 2 misalnya 10 orang. Maka bagi ustadz ini pahala berapa orang? 100 tambah 10 tambah 20 tambah 1 berapa ini? 131 untuk ustadz. Bukan cuma itu, tambah ini juga 131 tambah 132, 133, 113, 135. 4 ini yang dakwai juga siapa? Ustaz. Jadi total pahala ustaz sama dengan berapa? 4 tambah 100 tambah 10 tambah 20 tambah 1 sama dengan 145. Itu namanya sistem MLM. Paham? Belum lagi kalau ternyata di bawahnya dakwah lagi banyak, tambah banyak lagi. Paham tidak? Ini sekedar ilustrasi tentang pahala MLM. Jadi orang berusaha untuk berdakwah jangan malas-malasan. Dakwahi siapa sih? Dakwah teman kantornya, dakwahi anak-anaknya, dakwah suaminya, ya. Dakwah bibinya, tantenya, omnya, dakwahi. Karena kalau mereka beramal, pahala ngalir sama kita. Sejauh mana dakwah kita? Kalau kita yang buat dia hanya baca Quran, kita yang buat dia sholat, maka pahala baca Quran dan sholat ngalir sama kita. Ya. Jadi sejauh mana kita berdakwah, sejauh itu pula pahala yang kita dapatkan. Makanya para ulama mengatakan tidak perlu mengirim Al-Fatihah kepada Nabi. Masalah ngirim bacaan Al-Quran, ini ada khilaf. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Saya baca Al-Baqarah, pahalanya saya niatkan untuk ayah saya. Apakah sampai atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf dengan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai, sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Tetapi para ulama mengatakan tidak boleh mengirim pahala Al-Fatihah kepada Nabi. Tidak boleh mengirim pahala baca Quran kepada Nabi. Kenapa? Kata mereka ini kurang adab. Nabi tidak butuh dengan apa namanya? Tidak ada dalil Nabi minta seperti itu dan Nabi kedudukannya sudah terlalu tinggi. Karena semua yang kita baca Quran pahalanya ngalir kepada siapa? Nabi. Tidak usah kita kirim-kirim akan ngalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tidak perlu kita kirim-kirim akan ngalir kepada Nabi karena kita tidak tahu baca Al-Fatihah kecuali yang ngajar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita kirim akan langsung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham?
Konteks syarat. Ini kalimat syarat. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia seperti pahala. Oh iya, nakirah. Iya. Nakirah ini, nakiratun fi siyaqi syart. Isim nakirah itu tanwin. Ini nakirah. Itu kaidah usul fikih. Baik, kita lanjutkan. Ternyata hadis ini kalau kita kembalikan kepada dalam Sahih Muslim, hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, ya Rasulullah, ada seorang datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya untaku tidak bisa aku gunakan. Fahmilni, berikanlah aku tunggangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, indi, aku tidak punya tunggangan untuk aku berikan kepadamu. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Kata orang yang lain, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan tunjukkan dia kepada orang yang bisa berikan dia tunggangan. Maka Nabi berkata, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Jadi hadis ini kalau kita lihat asbabul wurudnya, sebab keluarnya hadis ini, jadi ada seorang laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini qad ubdi abi, unta saya tidak bisa saya pakai lagi, saya ingin berjihad atau ingin pergi ke suatu tempat, ingin beramal soleh, tapi unta saya enggak ada. Fahmil nih, tolong berikan saya tunggangan biar saya bisa beramal soleh. Kata Nabi, ma indi, saya tidak punya tunggangan untuk saya berikan kepadamu. Ada laki-laki lain berkata, ya Rasulullah, saya bisa tunjukkan dia kepada orang yang bisa kasih dia tunggangan. Kata Nabi, barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Ternyata orang ini yang memberi petunjuk, yang kata Nabi barang siapa beri petunjuk dapat pahala orang yang mengamalkannya, bukan dia yang memiliki onta untuk dia kasih. Dia hanya menunjukkan kepada orang yang pemilik onta. Dia hanya menunjukkan kepada donatur. Dari sini kita tahu keutamaan, luasnya keutamaan Allah, luasnya karunia Allah. Ternyata Anda kalau mau dapat pahala, kalau bisa jadi donatur itu yang terbaik. Kalau tidak bisa jadi donatur, maka jadi orang yang menunjukkan kepada donatur. Kalau Anda ingin dapat pahala, tidak bisa jadi ustaz, tidak apa, jadilah orang yang menunjukkan kepada ustaz. Kalau Anda mau dapat pahala, tidak bisa menjadi panitia pengajian, jadilah orang yang menunjukkan tempat tentang lokasi pengajian. Jadi, keluasan karunia Allah sangat luas. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi berkata, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang berikan petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Orang ini hanya beri petunjuk, ikuti sana, kamu ke sana, ada orang nanti bisa kasih kamu bantuan. Bukan dia yang kasih bantuan. Ternyata dia juga dapat pahala. Bukan cuma donaturnya yang dapat pahala. Ternyata orang itu juga yang beri petunjuk juga dapat pahala. Maka saya ingatkan kepada para hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian, semangat dalam dakwah. Selama kita dalam rel dakwah, maka kita masih berbahagia ya. Apakah sebagai ustadznya, apakah sebagai ustadzahnya, apakah sebagai panitianya, apakah sebagai pokoknya pendukungnya lah. Apakah tukang share-nya, apakah yang bikin iklan, yang bikin flyernya, ya. Apakah yang memotivasi, apakah yang mengingatkan. Allah bagi-bagi pahala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Tayyib. Sudah ibu-ibu? Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-6. Bab berikutnya. Bab tafsirut tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Bab tentang penjelasan makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Jadi apa maknanya la ilaha illallah? Ini akan kita jelaskan ya. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah.
Nah, ini sangat penting untuk kita memahami makna la ilaha illallah. Maka yang dibahas oleh para ulama pertama kali, apa makna ilah? Ilah ini maknanya apa? Ada khilaf ya di antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Ternyata ilah yaitu dari wazan fi'al, maknanya bimakna al-maf'ul. Bimakna maf'ul. Contoh kitab wazannya fi'al, maknanya maktub. Maktub, kitab artinya maktub, ilah artinya ma'luh. Kalau begitu ilah maknanya apa? Ma'luh. Ma'luh. Nah, aliha ya'lahu, aliha ya'lahu, abada ya'budu. Saya sebutkan dalam buku perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dalam tafsir dia mengatakan apa namanya? Al-ilah artinya dzul uluhiyah wal ma'budiyah, yaitu yang berhak disembah. Jadi aliha ya'lahu ini bukan berkaitan dengan penciptaan, bukan berkaitan dengan pemberi rizki, bukan, tapi dia berkaitan dengan penyembahan. Sehingga makna dari la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah. Karena ilah artinya ma'luh, ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Jadi kalau kita artikan artinya la ma'bud illallah. Artinya tidak ada yang disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Yaitu tidak ada yang disembah dengan benar, maksudnya bihaqqin, kecuali Allah. Ini makna la ilaha yang benar. Kalau kita lihat dari perkataan sebagian ahlul bidah, mereka mengartikan la ilaha illallah dengan makna yang lain. Kata mereka la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah atau la qadira ala ikhtira'il a'yan illallah. Perhatikan di sini, jadi mereka menafsirkan ilah dengan makna khaliq ini atau la qadira ala ikhtira'. Artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini artinya apa? Pencipta. Atau mereka mengartikan la qadir ala ikhtira'an, apa yang mampu ya menciptakan benda-benda kecuali Allah. Tafsiran ini sekilas benar bahwasanya la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan benda-benda kecuali Allah. Ini makna sekilas benar, tapi sebenarnya tidak benar. Karena maknanya tidak lengkap. Yang dimaksud dengan secara bahasa la ilaha illa artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang musyrikin mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka akan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena orang musyrikin ngerti bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam Al-Qur'an banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrikin benar-benar akan menjawab yang menciptakan adalah siapa? Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, man khalaqahum? Siapa yang menciptakan mereka? Sungguh-sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrikin tidak ragu bahwasanya pencipta alam semesta hanyalah siapa? Allah. Yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan hanyalah Allah. Seandainya la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka Abu Jahal akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau karena dia tahu makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang boleh disembah kecuali
Allah. Sementara mereka menyembah selain Allah. Ya. Kalau makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka orang Nasrani bisa mengucapkan la ilaha illallah karena mereka juga tahu yang mencipta alam semesta hanyalah siapa? Allah. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, maka orang-orang Yahudi juga akan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata makna la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Gara-gara tafsiran seperti ini, tidak ada pencipta selain Allah, akhirnya banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar. Sehingga kalau saya baru lihat kemarin internet, ya. Gunakanlah jimat, tidak ada masalah kalau niatnya baik. Selama meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan, memberikan penolak bala adalah siapa? Allah. Ya, kita bilang tidak boleh. Sampai saya pernah baca ada yang mengatakan mintalah kepada wali-wali, mintalah kepada kuburan-kuburan. Selama kau meyakini semuanya dari siapa? Allah. Akhirnya repot. Sehingga orang menyangka selama dia yakin pencipta alam semesta itu Allah, maka dia masih Islam. Padahal barang siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, ternyata dia menyembah kepada selain Allah, dia musyrik. Ya, musyrik. Paham atau tidak? Maksud saya, gara-gara orang salah paham tentang mana la ilaha illallah, maka yang bisa keluar dari ini cuma orang ateis. Ya. Karena orang Nasrani juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang Yahudi juga meyakini pencipta adalah Allah. Penyembah kuburan juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang-orang yang pergi ke dukun, saya tanya sama ibu, orang ke dukun tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Apa jawaban mereka? Allah. Tapi mereka musyrik enggak pergi ke dukun? Orang-orang pelaku sihir yang bikin praktek sihir. Kalau kita tanya sama mereka, Pak dukun. Pak dukun, nenek sihir, kakek sihir, tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Jawaban mereka siapa? Allah. Tapi mereka musyrik atau tidak? Musyrik. Jadi la ilaha illallah itu enggak benar, maknanya ini kurang tepat. Ini belum sempurna. Yang benar tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah tafsir la ilaha illallah yang benar. Saya ulangi lagi, la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau tidak ada pencipta kecuali Allah, maka semua orang musyrik yang ada semuanya masih muslim kalau begitu. Orang-orang musyrikin Arab juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang-orang Nasrani juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang Yahudi juga meyakini pencipta adalah Allah. Pak dukun, nenek sihir, kakek sihir juga meyakini pencipta adalah siapa? Allah. Apakah mereka muslim? Jawabannya tidak. Karena mereka menyelisih siapa makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Taib kita bacakan dalilnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Muhammad bin Wahab membawakan firman Allah, lihat halaman 144 kira-kira, ya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Itu surat Al-Isra ayat 57. Ayatnya terpotong dengan syarah, nanti halaman berikutnya agak jauh. Ya. Sudah lihat ayatnya? Surat Al-Isra ayat berapa? 146, ya, dan seterusnya sampai nanti lanjutan ayatnya pada halaman 153 atau 157. 157. (155), 146, sambungannya 155. Sudah lihat? 155 lanjutannya. Ya. Ya, ada ayat di atas pokoknya. 155, 150 atau 156. Sudah? Saya bacakan ayatnya, surat Al-Isra, ya. 57, 56, 57. Surat Al-Isra ayat 57. Artinya, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdzura. Artinya, ulaika alladzina yad'un,
mereka orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Sungguhnya siksa Tuhanmu adalah yang harus ditakuti. Jadi kata Allah, ulaika alladzina yad'un. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah orang-orang soleh. Ulaika alladzina yad'un, orang-orang yang mereka sembah maksudnya. Orang-orang yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Ada malaikat, ada jin yang soleh, ada nabi-nabi, ada wali-wali yang mereka sembah. Ya. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah orang-orang soleh. Kata Allah, ini saja orang yang mereka sembah ini, mereka sedang mencari kedekatan kepada Allah. Ya, mereka sedang mencari kedekatan kepada Allah. Ngapain kalian menyembah mereka, sementara mereka saja juga menyembah Allah? Paham? Ngapain kita menyembah Nabi Isa? Nabi Isa tidak berhak disembah, dia sendiri menyembah Allah. Ngapain kita menyembah malaikat? Malaikat saja tidak berhak disembah. Kenapa? Karena dia sendiri menyembah Allah. Ya, ngapain kita sembah makhluk? Makhluk saja menyembah kepada yang lainnya. Maka tidak boleh kita menyembah kepada makhluk. Karena seluruh makhluk, bagaimanapun hebatnya makhluk tersebut, apakah malaikat, apakah nabi, apakah jin soleh, apakah orang soleh, mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Ayat berikutnya sudah lihat. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ya. Ini di antara tafsir la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku." Perhatikan sini, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari sembahan kalian seluruhnya, illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Kecuali siapa? Allah. Ini persis seperti la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Aku berlepas dari sembahan kalian kecuali Allah. Saya ulangi perkataan Nabi Ibrahim. Aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah, persis seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Paham tidak? Ya. Jadi kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Fatarani. Ya, artinya bahasa Indonesianya, aku berlepas dari seluruh sesembahan kalian. Kecuali siapa? Allah yang menciptakan aku. Nah, perkataan Ibrahim, aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah, itu sama dengan la ilaha illallah. Sama dengan tidak ada sesembahan kecuali siapa? Kecuali Allah. Persis. Jadi makna la ilaha illallah itu bukanlah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu waktu saya belum mengaji, saya menyangka makna la ilaha illallah adalah itu, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Waktu saya masih SD, SMP, SMA, kalau ada yang menjelaskan la ilaha illallah juga dijelaskan begitu. Oh, maknanya la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Ternyata itu makna yang keliru. Sehingga saya dulu menyangka, ya, namanya orang musyrik itu kalau orang keluar dari Islam. Dan ini yang menyebabkan masyarakat banyak terjerumus dalam kesyirikan. Mereka pergi ke dukun, mereka tidak merasa syirik. Mereka tidak merasa musyrik. Mereka pakai jimat-jimat, mereka tidak merasa musyrik. Menurut mereka musyrik itu kalau meyakini Tuhan selain Allah, itu baru musyrik. Padahal orang yang meyakini Allah yang mencipta pun bisa musyrik. Seperti tadi saya katakan tadi. Nasrani, Yahudi, dukun, ya, semuanya meyakini pencipta adalah Allah.
Tapi mereka adalah orang-orang musyrik. Orang musyrikin Quraisy juga demikian. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah di antara mereka dijadikan tuhan-tuhan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka berbuat syirik, ya. Jadi ini semua menekankan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Bukan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, bukan. Bukan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Itu salah satu turunan dari la ilaha illallah. Tapi makna aslinya dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, perhatikan lagi ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Jadi perhatikan di sini, kata Allah. Perhatikan. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman kecintaannya kepada Allah adalah lebih. Rupanya orang-orang musyrikin ini, ya, kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga atau tidak? Iya. Saya ulangi kata mereka, kata Allah, mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga enggak? Menyembah Allah. Beda dengan orang Islam. Orang Islam hanya menyembah Allah sehingga cintanya kepada Allah lebih daripada cinta mereka. Kenapa? Karena mereka membagi cinta mereka kepada sesembahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang musyrikin dulu mereka juga cinta kepada Allah. Mereka juga menyembah Allah, hanya saja mereka juga cinta kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrikin dahulu mereka haji. Mereka berhaji, mereka umrah, mereka itikaf di Masjidil Haram, ya. Jadi mereka Nabi SAW dulu setiap musim haji di Mina, Rasulullah SAW dakwahi mereka. Kata Nabi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Namun orang-orang musyrikin Arab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka sedang haji. Mereka haji beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Sekaligus beribadah kepada berhala-berhala. Jadi jangan disangka orang-orang musyrikin mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan Allah sebutkan kalau mereka dalam kondisi terdesak, mereka terkadang bertauhid. Kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka berlabuh di atas lautan ditimpa dengan ombak yang besar, ya, mereka bertauhid. Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan ikhlas. Kata Allah, falamma najjahum ilal barri, tatkala kami selamatkan mereka di daratan, idza hum yusyrikun, mereka syirik kembali. Ini dalil mereka menyembah Allah. Jangan disangka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, bahkan mereka juga menyembah Allah. Yang jadi masalah, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Jadi namanya syirik, sering saya ulang-ulang. Syirik adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Karena lafal syirik artinya mengambil tandingan bagi Allah. Nah, kalau orang ini tidak percaya Allah dari awal, berarti bukan mengambil tandingan. Kapan dikatakan dia menjadikan sekutu bagi Allah? Tatkala dia percaya sama Allah, baru dia ngambil sekutu bagi Allah. Berarti dia memang asalnya percaya kepada Allah. Hanya saja dia ngambil sekutu bagi Allah. Saya ulangi ibu-ibu, paham atau tidak? Namanya musyrik itu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau orang ateis bukan musyrik. Kalau orang tidak percaya sama Allah, asalnya dia bukan musyrik. Namanya musyrik secara bahasa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia mengambil syarikat, dia mengambil tandingan, andad, dia mengambil tandingan bagi Allah. Itu namanya musyrik. Nah, orang kalau minta berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada wali, itulah musyrik.
Orang yang sujud kepada Allah di masjid, sujud juga kepada kuburan, itu juga namanya musyrik. Ya. Orang yang menyembelih tatkala musim haji karena Allah, tapi dia menyembelih juga untuk jin, itulah musyrik. Itulah hakikat kesyirikan, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu hakikat kesyirikan di situ. Jadi bukanlah orang musyrik orang yang tidak mengenal Allah. Orang musyrik itu orang yang mengenal Allah, tapi dia mengambil tandingan bagi Allah. Makanya Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu-ibu? Yakin? Baik, kita masuk pada hadis yang terakhir, dalil yang terakhir. Ya. Halaman 159. Dalil yang terakhir, hadis. Ada? Hadis yang terakhir. Pokoknya hadis terakhir coba. Setelah ayat tadi ada hadis kan? Ayat itu hadisnya, halamannya beda. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu. Maka diharamkan hartanya, tidak boleh dirampas. Wa damuhu, dan diharamkan darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu ala Allahi, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Ini hadis sangat agung, hadis ini. Dalam Sahih Muslim, perhatikan kata Nabi. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah. Jadi syarat orang agar la ilaha illallahnya selamat bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia harus mengingkari sesembahan selain Allah. Dia harus mengingkari sembahan selain Allah. Ini syarat yang penting. Jadi tidak benar ada orang saya muslim, tapi kalau orang Nasrani ya biarin aja, mereka juga masuk surga seperti kita. Ini namanya tidak sah la ilaha illallah. La ilaha illallahnya batal. Karena Nabi mempersyaratkan di sini. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dan syarat kedua apa? Kafir kepada sesembahan selain Allah. Ya. Jadi kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Artinya, ibu-ibu, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Dan mengingkari sembahan selain Allah. Selain Allah. Perhatikan di sini ada syarat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua syarat supaya orang ya hartanya haram dan darahnya apa? Haram. Karena Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, maka hartanya haram dan darahnya apa? Haram. Hartanya tidak boleh ditumpahkan, darahnya tidak boleh dibunuh karena haram. Syaratnya dua, ini syarat pertama. Syarat satu. Yang ini syarat yang kedua. Jadi orang yang mau selamat tidak hanya memenuhi syarat satu, harus memenuhi dua persyaratan. Maka saya katakan di antara orang-orang yang la ilaha illallahnya enggak beres, contohnya orang-orang liberal. Orang liberal mengatakan, kita orang Islam, tapi biarin aja mereka menyembah selain mereka juga benar kok. Berarti dia mengingkari atau tidak? Tidak mengingkari. Dia tidak mengingkari. Mau Nasrani, mau Yahudi juga masuk surga. Ya. Yang penting baik. Ini perkataan orang liberal. Ya, kata mereka bahwasanya agama itu hanyalah cara untuk meraih kebaikan, untuk menuju kebaikan. Nah, kalau Anda bisa baik dengan Islam, ya alhamdulillah. Anda bisa baik dengan Nasrani, alhamdulillah. Anda bisa baik jadi orang Yahudi, ya sudah Anda masuk surga. Sehingga mereka tidak mengingkari sembahan kepada selain Allah. Maka la ilaha illallah mereka enggak beres, batal. La ilaha illallah mereka batal.
Paham sampai di sini? Karena ada syarat kedua. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan. Berarti pengingkaran. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka la ilaha illallah harus ada dua. Penetapan yang disembah hanyalah Allah. Penafian sesembahan selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Barang siapa yang Islam tapi dia tidak mengingkari, dia menganggap yang lain juga enggak ada masalah, dia yang bermasalah. Dia yang bermasalah. Ini bahayanya orang liberal. Mereka mengatakan, enggak apa-apa, yang penting baik. Hindu baik, enggak ada masalah. Kita sama dia. Kalau ateis baik bagaimana? Masuk surga enggak? Ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Baik, masuk surga atau tidak? Harusnya masuk surga menurut kaidah mereka, yang penting baik. Paham ya, Ibu? Jadi ini sangat penting. Kita jangan mengiyakan kesyirikan. Kalau kita pulang kampung tahu ada acara misalnya nyembelih kerbau taruh di tengah sawah, oh enggak apa-apa. Oh, jangan bilang enggak apa-apa. Bilang itu apa-apa, enggak boleh. La ilaha illallah, kita mengharuskan kita mengingkari hal tersebut. Kita bilang enggak boleh. Mereka lakukan silakan, tetapi ini dalam Islam syirik, enggak boleh. Kalau ada orang acara kemudian labohan, menyembelih kerbau diserahkan kepada Nyi Rokidul, apa kita bilang? Tidak boleh, itu syirik. Kalau Anda mengatakan itu boleh, itu halal, itu benar, la ilaha illallah bisa batal, bahaya. Meskipun Anda tidak melakukan. Meskipun Anda tidak mau melakukan. Anda membenarkan kesyirikan seperti Anda melakukan kesyirikan. Hati-hati. Anda membenarkan kesyirikan, seakan-akan mendukung apa? Seakan-akan Anda melakukan apa? Kesyirikan. Karena sama-sama la ilaha illallah jadi batal. Ya ada, kalau orang ke dukun kita bilang enggak boleh, syirik. Jangan bilang, oh enggak apa-apa, dukun juga baik kok, kadang-kadang benar, kadang-kadang barang hilang bisa ketemu lagi. Oh kadang-kadang suami istri berribut bisa jadi saling mencintai kembali. Ya, repot begitu. Enggak boleh. Kita ingkari, dukun itu haram, itu syirik, enggak boleh. Sihir itu apa? Syirik. Enggak boleh. Kau melakukan terserah kamu, tapi itu syirik. La ilaha illallah, saya melarang untuk melakukan demikian. Barang siapa yang mendukung kesyirikan, maka syirik tauhidnya batal. Tauhidnya batal. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti harus ada penafian terhadap sembahan yang lain. Ya, terhadap sembahan yang lain. Ya. Kalau kemudian orang malah harus ingkari, tidak ada berhala-berhala tidak boleh disembah, batu-batu tidak boleh disembah, nabi tidak boleh disembah, malaikat tidak boleh disembah, wali-wali penghuni kubur tidak boleh dimintai, tidak boleh disembah. Harus kita ingkari. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita tidak ingkari, orang tidak paham tentang tauhid. Yang penting la ilaha illallah selesai urusan. Oh, belum selesai urusan. Betapa banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi dia pergi ke dukun. Banyak tidak? Banyak orang la ilaha illallah tapi percaya sama dukun, banyak. Banyak. Dan itu adalah membatalkan tauhid mereka. Tapi ibu-ibu, sudah habis bukunya? Habis ya, sudah selesai kalau gitu. Tapi ada yang bertanya dari pembahasan kita pada pagi hari ini, saya persilahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan kita ataupun di luar pembahasan kita. Sudah ada dan sudah habis. Sudah habis. Tidak tahu, nanti kita lihat lagi. Ya. Kan masih liburan panjang. Tagut, semua yang disembah selain Allah tagut. Semua yang disembah selain Allah namanya apa? Tagut. Ya, apakah dia dukun, apakah dia kiai yang ingin disembah misalnya? Ada kiai yang ingin disembah, ada ya misalnya. Ya. Apakah dia pendeta yang ingin disembah? Ya. Siapa sih yang disembah? Apakah dia misalnya penguasa yang ingin disembah sehingga seluruh aturan-aturan Tuhan dia larang, harus ikuti aluran dia misalnya, itu juga bisa jadi tagut ya. Tagut semua yang disembah selain Allah itu namanya tagut. Tukang sihir juga disebut dengan tagut karena seorang datang tukang sihir dia nurut, suruh begini, suruh begini, suruh begini, dia nurut, itu namanya tagut. Jadi tagut itu semua yang disembah selain Allah. Batu-batu juga tagut. Apakah benar orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak mau keturunan Nabi dari golongan Hajar budak? Kalau begitu ini masalah gengsi.
Saya enggak tahu, bukan masalah itu. Ini baru aja muncul. Ya mereka tidak percaya karena ya mereka tidak mau beriman aja, bukan masalah nabi keturunan apa? Hajar, Ismail ya. Dan tidak benar Hajar adalah seorang budak, tidak benar. Hajar itu bukan seorang budak, tapi Hajar dulunya orang merdeka, kemudian mungkin kalah dalam peperangan, akhirnya dijadikan pembantu oleh raja yang menang ya. Tapi asalnya dia bukan seorang budak. Kalaupun dia seorang budak, bapaknya kan bukan budak. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Hajar kan menikah dengan siapa? Ibrahim. Anaknya siapa? Ismail ya. Jadi jangankan nasab bukan kepada istri, nasab kepada bapak. Saya katakan taruhlah Hajar itu seorang budak dan dia bukan seorang budak, taruhlah seorang budak, maka yang dilihat bukan Hajarnya, tapi yang dilihat siapa? Ibrahimnya ya. Bagaimana membimbing orang tua yang masih non muslim, umur 89 tahun? Masya Allah, 89 tahun. Didakwai pelan-pelan, dijelaskan Islam itu indah. Kita enggak tahu dia dapat hidayah di akhir-akhir hayat. Saya punya kawan ada seperti itu, dia orang tuanya kafir. Tatkala sakit dia yang rawat, ibu seorang wanita, dia rawat bapaknya dengan penuh kesabaran. Terus lama bapaknya sakit lama, dia yang terus merawat. Akhirnya masuk Islam. Dia melihat orang Islam itu baik, orang Islam itu mengajarkan kepada berbakti kepada orang tua ya. Ramah kepada orang tua, sabar dengan orang tua, itu ajaran Islam. Akhirnya dia masuk Islam sebelum meninggal dan akhirnya meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dengan ikut kajian ini yang repot juga, orang tua 89 masih nyambung enggak? Diajak ikut kajian, ajak aja enggak apa-apa. Ajak aja kalau siapa tahu dia masih ngerti. Tapi sampaikan bahwasanya Islam itu benar, Islam itu tidak mengajarkan bahwasanya Nasrani itu mengajarkan kepada penyembahan terhadap nabi. Nabi itu manusia, makhluk, tidak berhak untuk disembah ya. Tidak berhak untuk disembah. Apalagi banyak orang Nasrani yang meyakini dosa mereka sudah ditebus seluruhnya. Sehingga mereka maksiat yang sudah pasti masuk surga. Ya. Sampai ada orang Nasrani mengejek, orang Islam susah sekali masuk surga. Dosa besarnya 70 dosa besarnya, belum dosa kecilnya. Kita orang Nasrani sudah ditebus sama Nabi Isa ya. Ya. Kita bilang sama dia, kamu kalau masuk Islam pun tetap aja sudah ditebus karena Nabi Isa menebus dosa manusia seluruhnya. Mau Nasrani mau enggak Nasrani tetap sudah ditebus. Tapi ini semuanya ngawur ya, tidak benar ya. Agama apa yang mengajarkan demikian bahwasanya dosa semua sudah ditebus ya? Tidak ada, masing-masing harus dengan usahanya sendiri-sendiri ya. Jadi mengerti tentang agama Nasrani dakwahi ke orang tua, siapa tahu dapat hidayah. Apakah minum air doa termasuk musyrik? Tidak ya. Jadi kita di antara obat yang bisa dilakukan dengan ruqyah. Kemudian air dibacain Al-Quran, ditiupkan, kemudian diminumkan. Ini boleh. Ustaz, apakah pelaku bid'ah mendekati musyrik? Pelaku bid'ah macam-macam. Ada pelaku bid'ah cuma sekedar ritual ibadah. Ada yang bid'ah yang berkaitan dengan akidah, yang bahaya kalau berkaitan dengan akidah. Ya. Ustaz, saya mau bertanya luar tema. Apakah boleh dibatalkan apabila kita sedang puasa qadha, suami tidak tahu? Maaf, suami minta berhubungan. Jadi kalau orang puasa sunnah, bebas dia mau batalkan enggak ada masalah ya, puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, apakah itu puasa qadha atau puasa bayar kafarah, maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan udzur syar'i, seperti sakit atau safar, udzur syar'i yang boleh membatalkan puasa qadha ya. Jadi seharusnya dia tidak boleh batalkan, harusnya dijelaskan sama suami ya. Atau sebelum dia puasa dia minta izin sama suami. Sehingga waktu suami suruh minta berhubungan dia bilang, "Mohon maaf ini puasa qadha suamiku, saya enggak bisa batalkan kecuali ada udzur syar'i." Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah ya. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bayar kafarah. Tapi para ulama menjelaskan puasa wajib kalau seorang sudah berniat ini saya puasa qadha atau puasa bayar kafarah, maka tidak boleh dia batalkan kecuali udzur syar'i. Udzur syar'i tersebut apa? Seperti safar atau sakit ya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka tidak boleh membatalkan. Adapun suami minta berhubungan itu bukan udzur syar'i, ya. Itu bukan udzur syar'i. Kalau Anda puasa sunnah silakan Anda batalkan, enggak apa. Tapi sampaikan kepada suami saya sedang puasa qadha agar suami mengerti. Salahnya kita, harusnya kita minta izin sama suami kalau mau puasa qadha, ya. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur dia batalkan, maka enggak ada masalah. Dia cuma bertobat kepada Allah, tidak perlu bayar apa-apa.
Ustaz, seorang istri bisa masuk surga di antaranya karena ridho suami. Bagaimana jika suami zalim pada istrinya? Tidak meridhoi padahal istri sudah berubah ke jalan Allah. Dulu jauh dari Allah ya. Ya kita sudah berusaha ya. Seorang suami berusaha baik sama istrinya. Bisa jadi istrinya enggak suka sama suaminya. Ada orang seperti itu, suaminya sangat baik, istrinya bantah terus, ngangkat suara terus, nuntut terus, ya enggak ada masalah. Yang penting dia sudah berusaha baik. Sama seorang istri berusaha baik kepada suaminya. Berusaha baik, menuju jalan yang baik, berusaha mengenal sunnah, melayani suami. Kalau suami tidak ridho, bukan urusan dia. Bukan berarti kalau suami tidak ridho dia masuk neraka, enggak. Yang penting dia sudah berusaha untuk baik. Ana punya prinsip enggak mau foto di depan Ka'bah. Tapi ternyata beberapa orang minta tolong kepada saya untuk memfotokan dia di depan Ka'bah. Beberapa saya tolak karena saya enggak suka foto depan Ka'bah. Tapi saya jadi menolong. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menolak untuk menolong. Kemudian saya menolong beberapa orang, tetapi hati saya jadi enggak enak. Nah, itu hak kita, enggak usah, enggak apa-apa. Hak kita tidak ingin orang foto-foto disibukkan dengan foto-foto di mana, di depan Ka'bah. Kalau kita enggak suka, kita enggak tolong, enggak ada masalah. Bilang, aduh maaf, yang lain coba gitu aja, enggak ada masalah. Ada orang tidak mau difoto asalnya, tidak mau difoto. Menurut dia foto haram. Ini kan masalah khilaf. Masalah khilaf. Sebagian ulama menganggap foto apa? Haram secara mutlak. Contohnya Syekh Shalih Al-Fauzan, contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah, contohnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak mau difoto. Menurut mereka foto haram. Sebagian ulama mengatakan foto boleh karena itu bukan karya tetapi hanya sekedar cuplikan cahaya seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan banyak ulama-ulama sekarang. Ya, sebagian orang tatkala dia meyakini foto haram, dia tidak mau fotoin orang, enggak mau. Dia enggak mau. Kemudian sekarang foto ini musibah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah. Orang foto tidak hanya pada keperluan, tapi seakan-akan bebas sebebas-bebasnya. Yang jadi masalah motoin orang, foto orang. Ya. Saya sendiri berpendapat foto itu boleh, tapi bukan berarti saya boleh difoto setiap segala kondisi. Ini privasi saya, enggak boleh. Ingat ya, kita enggak boleh foto orang kecuali kita minta izin sama dia. Ya. Karena kita mengambil privasi dia. Ada orang, bayangkan lagi tidur ngorok difotoin. Kemudian disebarin. Ini haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Atau dalam kondisi dia pakai baju enggak bagus, kemudian difotoin. Akhirnya orang jadi komentar, itu bajunya kayak begini-begini. Dia tidak ridho di komentar seperti itu. Saya meyakini foto boleh, tapi saya tidak mau difoto dalam kondisi segala hal. Ya. Maka saya ingatkan Anda yang tukang foto-foto, jangan foto seorang sembarang curi-curi foto. Dia tidak mau, mungkin dia tidak mau dikenal, dia tidak mau diketahui. Kita asal foto-foto itu privasi orang kita ambil, enggak boleh. Ya. Maka meskipun foto menurut saya boleh, tidak boleh kita masuk privasi orang, apalagi dalam setiap kondisi yang dia belum tentu dia ridha, ya. Dia lagi mungkin bajunya lagi kebuka atasnya, mungkin lagi keringatan, lagi duduk santai, lagi kelihatan betisnya, laki-laki misalnya dia tidak suka difoto dengan kondisi gitu, orang curi-curi foto. Saya pernah ada suatu kejadian, ini saya alami sendiri jadi. Saya pergi ya, qadarullah ya. Songkok saya ada robeknya di belakang. Ya. Saya pakai dan saya mau beli songkok. Ada ikhwan ketemu saya, Assalamualaikum Ustaz. Dia foto saya. Saya enggak tahu. Dia foto, akhirnya foto sampai kepada istri saya. Kok bisa ada foto seperti ini? Loh, ini kurang ajar orang ini. Siapa mau songkok robek kemudian difoto? Mungkin maksud dia baik, enggak tahu maksudnya apa, tapi dia tidak maksud buruk saya rasa. Tapi foto itu tercantumkan dengan ada, kan orang bisa pikir macam-macam, Ustaz kok begitu, Ustaz kita mau beli foto, kita mau beli apa? Songkok ini. Ya, namanya kita enggak sadar kalau songkok apa? Robek dan macam-macam. Jadi maksud saya tidak semua kondisi kemudian kita boleh asal foto. Ya. Banyak orang kemudian curi-curi foto, itu tidak benar, harus diingatkan ya. Ya. Apalagi ada Ustaz yang tidak mau difoto sama sekali, tidak boleh kita foto dia. Ya. Tidak boleh kita, kalau dia meyakini dia tidak mau difoto, dia meyakini foto haram, kita harus menghargai. Tidak boleh kita foto dia, enggak boleh. Yang Ustaz membolehkan foto dia tidak boleh difoto dalam segala kondisi, apalagi yang mengharamkan apa? Foto. Apakah percaya bahwa koin bisa membawa keberuntungan termasuk syirik? Iya, ini termasuk syirik, syirik kecil ya. Syirik apa? Kecil. Tapi dosa besar. Ustaz, apakah ada dalil tentang salat tasbih? Salat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama.
Pertama khilaf tentang hadisnya sahih atau tidak. Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis salat tasbih. Kenapa? Hadisnya dhaif semua tetapi datang dalam banyak riwayat. Sehingga yang dhaif ini saling menguatkan, jadilah salat tasbih hukumnya sunnah menurut Syekh Albani rahimahullah. Apalagi diamalkan oleh sebagian salaf. Kalau tidak salah Ibnul Mubarak, kalau saya tidak salah ingat. Sebagian ulama mengatakan hadis salat tasbih hadis palsu. Di antaranya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kenapa? Hadisnya banyak tapi semuanya bermasalah. Kemudian tidak ada, padahal ini salat pahalanya sangat besar. Namun tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih Nabi mengerjakannya, dan tidak diriwayatkan para sahabat yang jumlahnya ribuan, ada seorang sahabat pun mengerjakannya. Maka saya lebih condong bahwasanya salat tasbih itu tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan tidak bisa kita ingkari, karena ini masalah apa? Khilaf. Paham? Tapi menurut saya lebih condong pada pendapat bahwasanya salat tasbih tidak disyariatkan. Ya, karena di antara hal yang menunjukkan tidak disyariatkan, pahalanya terlalu besar. Ya, kemudian ini ciri-ciri hadis-hadis dhaif, terkadang pahalanya terlalu besar. Yang kedua, disibukkan dengan hitungan. Ada hitungannya kan, sekian-sekian. Padahal kalau kita salat itu harusnya kita merenungkan apa bacaan kita, bukan konsentrasi dengan jumlah yang sedang kita zikir, yang sedang kita hitung ya. Jadi salat tasbih berapa kali, 70 kali entah berapa, saya enggak pernah salat tasbih masalahnya. Siapa yang pernah? Coba gimana caranya? Ada yang pernah? Pokoknya ada hitung-hitungannya kan? Jika kita melihat kesyirikan di sekitar kita, misalnya mengadakan acara yang syirik seperti sesembahan laut dengan alasan menjaga tradisi sementara kita tidak mau menghentikan, apa kita ikut berdosa? Tidak. Kalau kita tidak mampu mengingkari secara tangan, kita mengingkari dengan lisan. Kita mengingkari tidak boleh, kita sudah mengingkari. Kalaupun kita tidak bisa ngomong, ingkari dengan apa? Hati. Tapi yang penting jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi dan mengulang rakaat salat yang kita lupa, misalnya lupa rakaat kedua disertai tahiyat awal. Jadi intinya sujud sahwi boleh sujud sebelum salam dan boleh sujud setelah salam. Kalau kita sudah selesai dari salat, kita sudah tambah yang kita lupakan, ya. Kalau ada kita lupa tasyahud awal, langsung berdiri aja, enggak apa-apa, enggak usah balik lagi. Kalau kita sudah terlanjur berdiri, enggak usah balik lagi. Nanti tinggal tambah sujud sahwi aja, ya. Dua kali sujud, baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Bagaimana kita ya? Pas selesai tasyahud, kita takbir Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar, bangun lagi. Sujud lagi, Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian bangun lagi, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa salam dulu. Setelah salat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Jadi bisa apa namanya? Iya, jadi boleh apa namanya? Sujud sahwi sebelum selesai salat atau setelah selesai salat. Setelah salam atau sebelum apa? Salam, boleh dua-duanya. Cuma memang ada khilaf nanti mana yang lebih afdal sebelum, mana yang lebih afdal setelah sesudah, ya. Nanti tambah bingung ibu-ibu ya. Kapan sudah? Tapi intinya dua-duanya boleh, sudah atau sebelum. Baik, demikian saja kajian kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat ya. Kita kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.